Loncatan nanti ke 1-1. Malah dia Dika malah nyaman. Oh, nyaman, malah nyerang 101. Swabel kebetulan mau ribut sama 85. Akhirnya gue numpang ke Swabel. Oh, gue ikut Swabel, iya. Akhirnya ribut di tongkrongan. Dikiranya tuh 29. Si Amerika ini. Iya. Nah, tahu-taunya pas gue ke depan-depan benderanya kok bukan 29. Pas dikibasin benderanya Amerika. Akhirnya gue ributin. Temen gue megang buntut pari kan tuh. Ditangkep bang anehnya sama dia. Oke semuanya, jumpa lagi di channel Bang Ges 29. Menceritakan, melupakan, dan memaafkan. Minta maaf dulu sama semuanya penonton, karena beberapa minggu ini, hampir seminggu lah, gue agak susah ya buat ngupload video dan belum upload video lagi. Karena memang ada pekerjaan gue yang gak bisa gue tinggalin gitu, gue harus ngerjain sesuatu itu, dan gue hanya punya waktu rekaman pada satu weekend. Dan alhamdulillahnya gue berhasil mengundang dari anak Yadika yang sudah banyak juga diminta dan di-request oleh teman-teman semuanya. Orangnya pasti kalian udah kenal ya kan. Nih yang gondrong ini mirip sama Ervan nih. Namanya adalah Minyo. Minyo kan? Iya. Nah sebelahnya adalah Bitul. Bitul. Jadi ini Minyo dan Bitul. Minyo dari angkatan? Gue dari mewakili angkatan 2019 ya Dika. 2019. Kalau Bitul? Gue dari 2014 ya Dika. Berarti bedanya sebenarnya lumayan jauh ya, beda 5 tahun nih? Iya, beda 5 tahun. Ini Tapi, lumayan jauh sih. Tapi kok bisa akrab? Padahal beda 5 tahun loh. Sering main bareng juga sih bang sama dia. Karena mungkin gara-gara satu tongkrongan sih, lebih tepatnya. Karena kalau satu tongkrongan ya, kalau gue nongkrong ada angkatan gue, ada bawah gue, terus sampai yang pelajar masih kenal. Nah kebetulan emang gue terakhir banget nongkrong nih ketemu orang, ketemu angkatan tuh ya terakhir di Minyo, yang masih gue kenal, yang paling muda. Kalau ke bawahnya sih kurang kenal karena kurang ini sih udah kurang jarang main lah. Udah kerja. Jadi kan berarti ya Dika emang bisa dibilang kompak juga lah ya dari segi tongkrongan dan angkatan-angkatannya. Iya, lumayan lah, lumayan. Iya. Dari Bitul nih, Bitul lu SMP mana tuh? Gue SMP di Dolibel 2015. Dolibel bukan SMA ya? SMP. Ada di Meruya gitu. SMP 2015. Itu murni ke SMA masuk Yadika angkatan 14 emang. Iya, murni. Lu ngapa masuk Yadika itu? Iya pasti alasan pertama pasti ya name lah pasti. Kayak dapet. Sebenarnya dapet dulu, gue dapet sempat di 57 gue waktu itu sempat dapat. Cuma tuh gue dulu SMP gue nggak pernah main ke arah daerah Kedoya gitu. Jadi terus kan pas mau masuk SMA, gue nanya-nanya gitulah tentang kan ada kakak kelas gue Dika si Ipai kan roommate ketemu gue tuh. Iya. Nah kebetulan gue nanya-nanya dari sana, terus dia ngebujuk-bujuk suruh supaya buat udah Dika aja Dika ngus 57 gitu. Terus akhirnya ya udah. Padahal Dika swasta kan? Iya Dika swasta. Terus gue bilang ke bokap gue ya itu alasannya gue nggak tahu daerah sana gitu. Jadinya udah gue ke dia Dika. Dan di situ lu udah kenal sama Ipai sama Ervan belum? Ipai doang, Ervan tahu doang baru ketemu sekali 2 kali sih. Pas lagi si Ervan main ke rumahnya si Ipai. Barulah lu dihasut-hasut melakukan hal-hal yang hal-hal buruk pada waktu itu ya kan? Iya. Oleh Ervan sama Ipai. Iya. Nah, kalau Minyo SMP di mana Nyok? Musuhnya dia. Lah iya. Gimana di 206 Donald. Iya. Donald juga tuh sering bentrok sama Pales. Iya Dulunya tapi. Iya. Angkatan lu masih sering juga nggak? Angkatan gua enggak. Terakhir di 14 kalau nggak salah Donald. Iya sering main ke Kelbak gitu. Iya. Ada gabungannya nggak? Gabungannya pas di angkatan gua. Itu masih Dosel pada Samdu. Di Donald angkatan 16. Iya. Masuk Yadika abis itu. Masuk Yadika. Kenapa? Karena buat loncatan doang sih sebenarnya tadinya. Karena buat ribut kali. Enggak. Soalnya kan loncatan gimana maksudnya? Kan SMP kan gue futsal nih. Pelatih futsal SMP gue juga pelatih futsal 1-1. Tadi gue disuruh masuk 1-1. Udah mention tadinya? Iya, sama pelatih futsal gue. Nah terus akhirnya karena nem juga kan, nem kecil, terus disuruh ke Yadika dulu aja buat loncatan nanti ke 1-1.
Malah dia Dika malah nyaman. Nyaman, malah nyerang 101. Ya kan? Berarti masuk Dika emang awalnya niatnya emang cuma mau buat loncatan aja, terus lu mau ke 101. Iya. Kenapa waktu itu mau ke 101? Futsal, buat futsal doang. Karena futsalnya doang. Kalau dari Dika sendiri itu tongkrongannya di mana deh? Kemarin gue belum sempat nanya ke Ervan tuh waktu podcast bareng dia. Ya Dika sih kalau dulu pas angkatan gua sama Ervan sekolah sih masih mencar. Agak mencar lah. Terus pas gua baru lulus 15 tuh yang pertama nempatin di WS. Warung strategi. Nah, kalau awalnya angkatan Ervan sama angkatan lu itu di mana sebenarnya? Ada, jadi si Ervan nongkrongnya ada namanya tuh di Poncer ada. Di daerah Kebiuran. Nah, kalau angkatan gua nongkrong di WRF. Cuma tuh dua tongkrongan ini kalau misalnya dibuat nyatu tuh kayak ini kalau keramaian yang punya warung nggak boleh ngomel kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya ya udah pas gue masih sekolah mah masih misah-misah. Semenjak itu tuh gue lulus 15 di WS, nah terus yang lain pada ngikutin di WS karena yang punya warung ada namanya Mpok Omi. Nah dia welcome buat nerima semuanya. Ya udah akhirnya diputusin dah tuh buat ke bawah. Di WS sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Sampai angkatan lu Nyok di WS juga. Masih di WS sampai sekarang. Di WS tuh budayanya gimana sih? Budaya tongkrongannya. Kalau dia Dika tuh maksudnya apakah ke alumni atas ya kayak hormat, segan atau enggak. Ada kayak misalnya kan perangkatan ganjil genap gitu apa gimana nih? Kalau di WS itu. Kalau di WS nggak ada ganjil genap sih, Bang. Semuanya nyatu di WS semuanya. Dari alumni itu nih kayak gue sama Bang Bitul contohnya beda 5 tahun. Deket banget sama dia. Iya. Jadinya akrab semua, gitu ya? kayak teman semua walaupun dia udah alumni kayak Bang Erwan kayak gitu, anggapnya udah kayak teman semua. Seru juga begitu ya berarti? Iya seru. Sebenarnya tongkrongan yang bagus, yang baik ya seperti itu kan. Jadi adik kelas yang baru masuk juga bisa ikut nongkrong walaupun dan nongkrongnya nggak cuma tentang ribut doang gitu kan. Emang silaturahmi dan kebudayaannya enak gitu ya. Nah di WS itu kalau dia Dika, tatarannya Dika gimana sih? Ada juga soalnya nih dari teman-teman yang nanya, Bang mau masuk Dika tapi tatarannya gimana ya? Bukan tataran sih sebutannya apa ya? Iya pengenalan kali ya. Pengenalan gimana gitu ya buat anak-anak basisnya lah. Bang Bitul udah jelasin. Paling kalau tataran tuh biasanya tuh ya kayak biasa 3 hari setelah MOS, biasanya hari Rabu tuh. Hari Rabu pasti ditarikin sama kakak kelasnya, tarikin. Terus ada Natara tuh ada di dekat rumah gua, ada di Gang Asem situ juga ya. Jadi kayak ada ya lahan kosong lebar ditatar situ. Nah jadi itu pokoknya pas masuk ke Dika pasti dikencenginnya tuh ya itu dikasih tahu kalau tongkrongan lu tuh WS itu yang pertama. Terus ya lu jangan sampai buat tongkrongan lain. Terus diingetin supaya jangan kayak takut sama alumni apa segala macam. Yang penting lu datang sopan, kita segan gitu aja sih. Terus ya paling ada sedikit-dikit ditanya-tanya SMP-nya gimana, pernah ribut apa enggak. Kalau pernah ribut? Ya ribut baru tuh ditanya siapa aja gitu-gitu lah. Nah, ntar baru tuh biasanya biasanya Bismos kadang langsung dicari musuh biasanya kalau lagi ada. Ini tapi ya sering iya udah zaman dulu. Tapi kalau nggak ada ya udah paling nongkrong doang, seru ya natar-natar biasa anak sekolah lah. Gimana natar biasa soalnya gimana nih? Kan anak sekolah beda tuh sebenarnya kan. Iya. Kayak waktu itu tuh kalau Chensi pernah bilang parah natarannya tuh sampai yang kayak ya keras lah gitu. Kalau ya Dika dibilang keras sih enggak kali ya. Lebih ke mental sih kalau misalnya gua ngedidik sama Ipa sama Ervan tuh dulu lebih ke mentalnya yang diiniin. Jadi mungkin ya paling seringnya tuh makan cabe biasanya, makan cabe. Terus sama ya maaf nih agak jorok kayak minum air nih kumur-kumur lepeh gitu ya gitu-gitulah. Tujuannya sih sebenarnya ya biar paham lu ditatar bareng. Lu udah pernah ngejilat ludah temen lu sendiri, ya jadi jangan makan temen lu sama satu rasa, pedes semua. Dan lu pribadi pernah ngalamin itu? Gue pernah ngalamin itu, tapi gue di rumah. Kok gitu? Ada tataran rumah lah pokoknya, sama abang-abangan di rumah. Soalnya kan pas gue masuk Amerika itu baru awal kan mulai, jadi belum ada yang nggak ada tataran lu dulu. Minyu dapet kayak gitu tatarannya? Dapet nih sama dia di tatarannya. Suruh lari juga tuh, biar kompak larinya. Di batu-batuan larinya, iya, kayak gitu. Suruh lari bareng, kakinya nggak boleh beda, kalau beda diulang lagi. Lumayan larinya 100 meteran lah. Oke paham. Lumayan lah 100 meter. Iya, 100 meteran di batu-batu. Iya ada, jadi kayak ada. Ini apa?
kayak aspal yang jalan yang nggak jadi di aspal, jadi cuma baru batu-batu doang. Iya, batu kecil. Gitu. Batu kerikil gitu. Berarti bisa dibilang sebenarnya tataran atau pengenalan dia Dika bagi anak pasisnya yang nggak keras, yang kayak dipukulin atau apa tuh enggak. Saya lebih ke seru-seruan dan kebersamaan. Iya. Walaupun agak konyol dikit ya kan. Iya, konyol dikit sih. Jadi jangan takut tuh buat teman-teman yang mau masuk ke Ya Dika, masuk aja. Entar ketemunya sama siapa? Minyo masih ketemu kali. Minyo. Kalau gue udah enggak. Nah, kalau tadi Bitul bilang kan biasanya kalau habis semua sering dicari musuh, ya kan, ketemu sama musuh. Berarti ya Dika memang tubir juga ya kan pada zaman itu ya kan? Iya. Sering juga tubir. Sering. Lumayan lah, nggak terlalu sering banget. Nah, kalau dibilang kayak gitu, dulu pada zaman Bitul nih, pada zaman ke-14 ya kan? Itu seringnya mana sih? Kalau gue dulu gue sempat diajak Ervan tuh ributnya sama ini waktu itu sama Gor pas gue kelas 1 sama Gor tuh, tapi itu bukan buat namanya Dika, tuh yang nama Poncer ya, mungkin udah diceritain nama Ervan lah. Tahu ya. Iya, yang itu. Tapi kan itu kalah kan. Ya, karena gue bingung tuh, gue ya angkatan Ervan sih bisa dibilang yang berani sih nggak banyak, lebih ke kompak. Jadi kalau misalnya satu orang nggak ada ya udah. Jadi kayak kurang kompak gitu. Nah terus katanya pas ribut tuh si Ervan kenal sama anak Gora, jadi kayak gak enak atau gimana, gue gak ngerti lah. Pokoknya jadinya kalah kan. Terus habis itu pernah ribut juga sama 85. Insider. Iya, sama Insider. Angkatan lo. Iya, angkatan gue dulu pas kelas 1. Pas kelas 1 gue ribut sama 85 tuh gue kalah emang. Iya, itu masih kalah tuh? Masih kalah gue. Kok bisa? Jadi itu pokoknya gue janjian, ya namanya angkatan gue baru masuk kan, belum rame lah gitu rakyatnya, masih belum kompak. Jadi gue di situ cuma berapa ya, 10 orang atau 8 orang kan lah. Baru keluar dari interkon, terus dijanjiannya kan di dekat yang arah tanjakan gitu lah pokoknya, ada interkon di ujung gitu. Nah pas gue ketemu dia udah siap. Nah gue jadi pada kaget angkatan gue. Nah terus langsung digerus, abis gue kalah tuh di situ. Kelas 1 ya. Nah itu gue ingat banget tuh, ada jadi kunci motor temen gue yang diambil. Kunci motor temen gue yang diambil. Nah gue gak seneng kan. Nah terus gue nyamperin tuh ke 85-nya, ke bebasnya. Ngajakin lagi? Gak ngajakin, gue ngambil kunci motor doang sih. Karena kalau misalnya gue ajakin ya jujur aja, gue ya pasti kalah. Masih belum siap. Ya, terus akhirnya ya udah pas kelas mulai dibalikin lagi ya pas kelas 2 kelas 3. Mulai bangkit. Iya, mulai bangkitnya lagi. Pas itu mah kalah. Soalnya di situ gue bener sendiri. Jadi gue sama Ervan juga belum terlalu akrab. Jadi jalan masih main sendiri aja. Oh iya. Soalnya masih baru mau ngerintis ya kan? Iya, itu masih baru ngerintis banget sih itu mah. Kalau zaman ini mah udah bisa dibilang jadi kayaknya udah jadi gitu kan? Iya. Udah jadi sih. Dia tinggal nerusin tuh. Iya, tinggal nerusin. Karena kalau dulu pas angkatan gue tuh, ya mulai-mulainya pas gue kelas 3. Jadi pas gue kelas 3 kan ada temen gue tuh baru masuk. Teman rumah juga tuh ada. Namanya si TB ada. Dia baru masuk tuh. Masuk, ribut tuh sama 85. Itu juga kalah tuh di situ tuh. Masih kalah lagi? Itu sempat kalah juga. Nah, angkatan dia tuh kalah. Dia kesayur tuh. Nah, habis itu 85-nya gue ajakin. Tapi belum ketemu-ketemu. Nah, akhirnya di situ Swabel kebetulan mau ribut sama 85. Akhirnya gue numpang ke Swabel. Gue ikut Swabel, iya. Akhirnya ribut di tongkrongan. Gak tau gue tongkrongan berapa ya, 15 ya apa berapa gitu, gak tau gue. Lapuk apa gitu namanya, pokoknya di pojokan interkon gitu lah. Nah di situ tuh gue balikin, menang. Berarti pada zamannya Bitul musuhnya emang lebih sering 85? Enggak juga, lebih sering ketemunya? Beberapa kali emang 85, tapi CPA tuh kayak itu, CPA tuh pas gue kelas 2 sempat ketemu juga gara-gara masalah tongkrongan sih, tongkrong gue di Pantek gitu. Pantek, terus akhirnya chaos masalah, akhirnya ribut dah tuh, tawuran. Nah di situ gue posisi ributnya di ada tongkrongan angkatan gue di WRF. Nah jadi tuh di ributnya gini, gue lagi tadi kan janjian Taman Bumi. Iya. Taman Bumi dia nggak datang. Cipeatu. Iya, Cipeatu nggak datang. Jauh banget Taman Bumi janjiannya. Gue nggak ngerti dia tuh yang kontekan siapa. Iya, jauh banget. Iya, janjiannya emang jauh banget tuh. Taman Bumi itu seingat gue. Nggak ada yang datang tuh kontekan tuh, dia nggak datang. Gue cabut. Balik terus ngelihat tongkrongan dia juga sepi, akhirnya pada balik ke tongkrongan kan di WRF tuh namanya. Terus tiba-tiba pas gue nongkrong nggak ada kabar, nggak ada apa, dia nyerang ke situ malah. Gue kaget dong otomatis.
kaget sempet agak jebol dulu tuh dikit, akhirnya dibalikin lagi. Nah di situ juga ini kan ada Ervan juga. Ervan baru ya habis UN lah kalau nggak salah itu. Nah itu jadi kepecah 2 jalur gitu guys. Kepecah 2 jalur. Nah gue ngeributin kirinya jebol, terus kanannya ketahan. Nah terus akhirnya itu bisa nahan. Hitungannya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah sih di situ. Karena posisinya, iya karena di situ posisinya gue ya kekurung gitu kiri kanan. Kekurung ya dari 2 jalur gini. Ya, terus bisa dibilang kalah enggak, menang juga enggak menang sih. Jadi cepetannya nyerangnya juga bingung ya kayak ya ini doang. Nggak bisa yang gimana pokoknya udah kekurung emang posisinya. Akhirnya bubar tuh. Akhirnya itu dibubarin warga. Warga situ. Kalau di angkatannya Minyo berarti lu pernah ribut bareng juga sama Bitul apa? Oh enggak, paling dia cuman nontonin. Ya soalnya udah lulus jauh. Lulus jauh. Paling nontonin ya, kalau ada yang gede baru diturun atau gimana. Gue jujur nih, gue masih ikut ribut tuh pas baru lulus setahun kali ya. Gue pas baru lulus tuh, gue masih sempat ikut ribut. Nah itu ketemunya tuh anak 57. 57 tuh Renfish sih? Iya Renfish, Renfish namanya Renfish. Ketemunya di JB tuh ada jalan baru situ. Nah itu dia kontek-kontekannya sama 2017 tuh kan sama kelas 1 tuh. Nah itu jadi tuh di situ gue lumayan panik tuh. Jadi kan ribut ya, ketemu dia langsung dihantem, kalah tuh jebol. Nah terus ada satu orang turun tuh dari motor, ketinggalan gitu. Jadi temannya udah pada kabur naik, dia baru turun. Nah akhirnya tuh orang kena, diselengkat ada sama di kelas gua, dikejar ke motor diselengkat, jatuh. Itu disayurin. Nah akhirnya mau nggak mau ya gua sama Ervan misahin. Soalnya itu temennya dari jarak dia jatuh sama temennya tuh jauh banget. Iya. Kalau disayurin itu bisa ketam. Untungnya di situ BR-nya juga masih kayak bikinan. Kalau BR yang beli sih, udah ngeri sih. Kalau Minyo, lu kan dapetnya di angkatan 19. Itu ya Dika lagi panas-panasnya kan? Setahu gue kan? Iya. Sebenarnya gue juga nggak tahu bang Yadika waktu SMP. Lagi panas-panasnya kayak gitu. Akhirnya pas gue masuk Yadika baru tahu. Dan ya lu panas juga ikutan. Iya. Tapi lu dari SMP udah ikut basis, ikut ribut juga Nyo? Sering bang kalau SMP. Berarti di Yadika ya udah makin jadi. Iya. Iya nih. Nah di angkatan lu sendiri 19 berarti kan musuh lu udah mulai banyak ya kan? Iya gak sih? Banyak. Terus nggak rumor sih, memang kan lu gabungan juga ya sama Tamrin sering. Iya. Itu awalnya kenapa sih bisa gabungan sama Tamrin? Kalau awalnya gabungan pas anak Yadika angkatan gue tuh ada 2 orang pindah ke Tamrin. Ya udah akhirnya diajak gabungan, udah main bareng langsung, nongkrong di sekolahannya dulu, habis itu jalan naruh BR di sekolah Tamrin juga. Jadi awal mula gabung sama Tamrin di angkatan lu? Enggak, di angkatan 16 sebenarnya. Jadi cuman banyak yang pindah gitu, pindah ke Tamrin, cuman pas di angkatan gua ada yang pindah juga ke sono, ya udah akhirnya makin digabungin lagi, jadi lagi. Itu Tamia itu Tamrin Yadika. Yang nyebut pertama kali Tamia spontan aja. Spontan aja sih, nggak tahu itu siapa, tiba-tiba dia ngomong aja Tamrin Yadika. Itu dulu di zaman 18-19 ya kayak namanya Tamia tuh kayak emang pas menggempurkan jalanan banget gitu. Ini siapa nih kayak rebek banget ya kan, kemana-mana ada mulu di Tamia nih. Soter ada, di sini ada, jalan ada, kebanyakan ributnya malam. Iya malam mulu emang. Iya kan? Iya. Itu emang lu sama Tamrin berarti emang kompak banget ya ributnya, apa gimana sih? Iya kalau bilang kompak sih kompak bang, jadi kadang Tamrinnya ke Yadika, kadang Yadikanya juga ke Tamrin. Gitu. Jadi kalau misalnya mau jalan ke daerah sono, kadang sama Tamrin juga, kadang Yadika sendiri. Kayak gitu sih. Seru juga berarti ya. Kalau di Tamiya nih, bukan seringnya dah. Lu ribut yang paling susahnya lawan mana? Maksudnya kan lu kalau udah bawa Tamiya berarti kan lu udah pede banget nih. Iya kan? Nah, musuh yang setimpal itu kadang-kadang lu ketemu siapa sih? Waktu pas SOTR sih bang, SOTR tahun 2018 ya, nggak salah ya. Yang sama gangster waktu itu. Gangsternya ingat apa nggak tahu? Ingat sih, cuman boleh disebut namanya. Nggak apa-apa kan tuh zaman dulu. Gangster Amerika waktu itu. Entah salah atau enggak, tapi setahu lu benderanya Amerika. Tapi benderanya Amerika. Waktu itu ketemu di Harmoni lawan Amerika. Ribut dah tuh bang sama Amerika pertamanya. Janjian? Nggak janjian, emang spontan ketemu aja udah. Udah ketemu abis itu ributin dah tuh. Terus akhirnya dia ngulur. Kalau menurut gue sih ngulur nggak
nggak kabur. Yang ngulur rapetin barisan. Tapi itu udah lu ributin. Udah gue ributin dari belakang. Gue jatuhnya nggak fair juga sih ngebokong. Nah dia ngulur, dia rapetin barisan. Akhirnya gue rapetin anak-anak kami kan tuh, sama anak-anak angkatan gue juga. Udah tuh, rapetnya begini bang. Nah terus ada yang teriak, oh no 29 di depan. Dikiranya tuh 29. Si Amerika ini. Iya. Nah tahu-taunya pas gue ke depan benderanya kok bukan 29. Pas dikibasin benderanya Amerika. Dan tuh akhirnya tuh gue berantemin tuh, gue berempat doang kalau nggak salah yang nanganin. Udah kentang. Udah kepala kentang. Tapi itu agak kaget juga bagaimana? Agak kaget sebenarnya, cuman udah kentang juga. Udah akhirnya gue ributin. Temen gue megang buntut pari kan tuh, ditangkep bang, anehnya sama dia. Ditangkep begini. Ya buntut pari kan otomatis kan bikin inen kan? Ya, nancep gitu. Bikin lumpuh lah. Kalau bahasanya kayak gitu, bikin lumpuh. Ya udah tuh gue berantemin, dia rapetnya begini bang, segitiga. Jadi yang di depan itu yang moncongnya di segitiga. Di segitiga. Nah tiba-tiba nih yang dari kanan kiri mau kurung babi begini. Untungnya gue ngetosinnya sambil mundur-mundur sambil narik teman-teman gue tuh pada. Akhirnya udah cabut, kalah, langsung kabur. Oh jadi awalnya lu sempat ngegeber dia dulu, terus dia ngebalikin. Iya. Tadi kalau lu sebut kan ada yang buntut pari, itu gue udah jarang banget tuh ngedenger, kecuali zaman-zaman tua. Iya, zaman dulu. Itu dapat dari mana nih buntut pari? Nggak tahu bang, tiba-tiba beneran buntut pari. Beneran buntut pari. Jadi buntut pari diikat lagi sama kayak apa sih, tali gitu. Iya. Udah, terus ada gagangnya juga, pakai gagang-gagang besi gitu. Udah itu kayak gitu doang. Ditangkap buntut parinya, bener-bener pas buntutnya ditangkap. Itu lalu mulai ngerasa anjing nih orang apa-apaan nih gitu. Iya, sakti banget nih orang nih, langsung aja dah mundur-mundur kabur langsung. Sempat ada yang kena juga sih situ, cuman dia dulunya apa? Enggak, temen guanya ada situ si TB. Nah dia kena tapi dia sambil lari, kenanya untungnya nggak jatuh. Berarti bisa dibilang ya mundur ya sama Amerika. Ya wajar lah kan sekolahan. Iya. Nah kalau Tamiya sendiri ketemu sama sekolahan, oh ini gue inget nih, ada video Tamiya yang malam-malam tuh yang kesebar. Yang di yang Antasari. Yang ada jatuh-jatuhan anak Tamiya-nya kalau nggak salah, iya nggak sih? Oh yang itu. Tamiya di sebelah kiri, musuhnya di sebelah kanan, ada videonya tuh. Oh itu sama 7HC. Terus kayak gini ya kan bentrok. Iya. Terus Tamiya-nya tuh ada yang jatuh, satu orang atau dua orang gitu. Tapi lu menang kan? Itu nggak ada yadikanya bang. Itu jadi kan tadinya itu kan ulang tahun Tamrin. Jalan kan tuh Tamiya bareng, udah jalan nggak ada musuh. Terus akhirnya Yadika cabut ke WS lagi. Nah terus Tamrin akhirnya dapat musuh tuh HC. Itu Tamrin doang sebenarnya. Soalnya ada yang kasih caption Tamiya banyak juga ngira Tamiya. Oh itu Tamrin doang itu. Itu Tamrin tuh berarti tuh ya teman-teman semuanya. Kalau Tamiya masih itu doang tuh yang paling susah dilawan. Iya. Yang lain gampang gitu gimana? Ya gitu udah biasa aja. Oh gitu. Ini sombong apa gimana nih? Bukan sombong. Jadi tuh pokoknya dulu gue pernah nge-challenge angkatannya dia nih dulu. Nantang. Iya, kasih tantangan gitulah. Iya. Jadi lu pas lulusan ya 2017 lah, lulusan 2017 tuh ya kalau saya. 17. Iya 17. Jadi 17 kan ya anak ributnya nggak terlalu banyak lah, dikit kalau ya Dika. Kalau 18 juga dikit karena banyak di DO. Nah 17 lulusan, gue bilang sama angkatannya 19. Ini kan 17 kan nggak mungkin jalan kan, paling kalau ada yang ikut jalan beberapa doang. Lulusan angkatan 17. Nah, terus lu harus jalan, tapi lu harus menang. Gue bilang gitu. Kalau misalnya lu sampai kalah, gue nggak bakal ngurusin lagi. Nah akhirnya nggak tahu deh tuh yang janjian sama siapa, gue nggak tahu janji. Pokoknya ketemunya sama Gor di lapangannya depan lapangan tuh yang di blok taman blok M tuh. Angkatan 17 tuh. Iya, lulusan 17 tuh. Lu nyamperin berarti kan? Iya, nyamperin. Terus tuh 3 orang batu lo tuh anak gue yang nani kalau yang gue lihat ya. Akhirnya langsung aja gue masukin, soalnya kan gue juga megang panjang, sama-sama panjang. Gue masukin, gue tosin dah tuh gosirnya. Ini udah rame. Sama Dalmatian. Iya sama Dalmatian ya, janjian situ sama DMT. Gue megang ini mata gue masukin kan. Ini masuk segini.